Dan sebenarnya ini pendapatan kita itu dalam 1 bulan tuh harus habis. Iya. Ditambah lagi bisa sharing. Jadi aku sama Nadila bisa tahu nih, oh ini budget yang kita pakai bareng-bareng, uangnya sisa segini. Jadi kalau mau pakai tuh bisa sama-sama pakai dari kantong yang sama kan. Yuk jalan. Sayang, Ya, gimana kalau misalnya aku beli barang hobi, tiba-tiba beli tanpa seizin kamu? apa? Speaker gitu. Ya misalnya beli motor hobi gitu misalkan. Tanpa izin, tiba-tiba beli, barangnya dikirim ke rumah gitu. Yang pertama pasti ngomel dulu. Kalau nggak izin ya kan? Yang pertama pasti ngomel dulu. Yang kedua, ditanya alasannya. Apa alasannya membeli tanpa izin istri? Why? Walaupun udah ada, katakanlah misalkan Kenapa kalau mesti kita kan, ngomel dulu sih? ya karena kita tidak terinfo. Kenapa kita tidak diinfokan kalau membeli barang baru yang sekiranya bisa mempengaruhi keuangan rumah tangga? Ayo, pasti berpengaruh kan? Kalau Ya, misalkan kayak kalau misalkan beli motor gitu ya, maintenance-nya, bensinnya, terus ntar tiba-tiba ikut community-nya, Sunmori-nya. Kalau ada budgetnya gimana? Sebenarnya kalau ada budgetnya sih mungkin nggak akan semarah itu. Itu kayak level marahnya mungkin nggak akan semarah itu. Tapi marah tuh pasti karena kita tidak terinfo itu dulu. Itu yang sebenarnya membuat lebih marah tuh karena tidak terinfo. Tapi ini sebagai ini kayak kamu kan dulu pernah ambil sertifikasi ini ya, Islamic Islamic Finance Planner kan. Kamu pernah ambil sertifikasi. Sebenarnya gimana sih kalau dari pandangan yang dulu kamu ambil sertifikasi itu, ngatur keuangan keluarga, suami punya hobi atau istri punya hobi, itu sebenarnya gimana sih ngatur keuangannya? Sebenarnya justru ya, sebenarnya konsepnya kan kalau misalkan di Islamic Finance tuh adalah semuanya itu secukupnya dan seperlunya. Jadi nggak boleh kayak kita beli terlalu berlebihan atau beli terlalu banyak. Jadi ya secukupnya aja. Katakanlah misalkan untuk hobi gitu, ya udah secukupnya aja, nggak usah yang kayak sampai mahal pol. Tapi mahal ini kan beda-beda ya tiap orang kan ya. relatif ada. Benar, relatif. Kalau misalkan di dalam keluarga itu menganggap bahwa 10 juta tuh udah mahal, ya please jangan mengeluarkan uang di atas itu, katakanlah gitu, karena kan itu nanti bisa memicu konflik. Tapi ada juga keluarga yang kayak 10 juta kayak 10.000 gitu, jadi ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya di Islam tuh nggak maksudnya nggak ada patokan nominal gitu loh, nggak ada patokan nominal kecuali pasti sih. kecuali zakat. Kalau zakat kan memang udah ada patokan nominalnya tuh. Orang tuh sering bilang kan kayak rezekinya pasti ada gitu. Nisab bukan nasab mah garis keturunan ya. Nisab. Tara mau apa sayang? Naik kuda. Nggak ada, mana ada kuda. Jadi lihat. Nggak ada kuda sayang. Nah, sebenarnya yang saklek banget terkait sama keuangan keluarga itu adalah zakat kan. Karena zakat itu udah ada aturannya, nisabnya berapa, haulnya berapa, itu dan harus dikeluarinnya kapan gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya tuh sebenarnya ya sunnah aja gitu. Kalau misalkan mau diterapkan, alhamdulillah lebih bagus. Kalau misalkan tidak diterapkan, ya tidak apa-apa gitu. Kayak misalkan tabungan gitu, dana darurat itu sebenarnya tidak wajib ya. Maksudnya tidak wajib nggak ada gitu. Maksudnya tertulis bahwa harus mewajibkan dana darurat tuh nggak ada. Tapi ada kisahnya gitu. Ada kisahnya yang waktu Nabi. Iya itu benar. Yang waktu ya? Nabi siapa namanya? Nabi Yusuf disuruh untuk diminta untuk menafsirkan mimpinya Firaun kalau nggak salah. Nah itu penafsirannya adalah untuk berjaga-jaga selama 7 tahun ke depan. Nah itu kan kayak konsep dana darurat tuh sebenarnya sudah ada di Al-Quran, tapi ya kalau mau mengikuti ya udah ada anjurannya gitu. Sebenarnya di Al-Quran tuh semuanya sudah tertulis. Cuman kalau kayak wajib kayak sholat gitu ya enggak juga, enggak gitu. Jadi sebenarnya
Ya sebenarnya kalau personal finance tuh memang nggak ada keharusan ya, karena kan semuanya kembali ke masing-masing kan teorinya, nggak ada yang diwajibkan. Dan nggak ada metode yang saklek untuk semua orang gitu kan. Jadi benar-benar menyesuaikan individunya sama keluarganya Ya. gitu. Nah balik lagi ke hobi yang tadi. Jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya nggak cuma hobi sih, tapi lebih ke kalau keluarga itu gimana sih caranya ngatur keuangan, kayak misalnya uang belanja, uang hobi, atau misalnya ada uang main, entertainment kayak gitu-gitu tuh sebenarnya gimana sih yang baik lah? Sebenarnya kalau di Islamic Financial Planning, yang paling utama tuh adalah dari pendapatan kita dizakatin dulu. Semua Dan ini total. sebenarnya ada beda-beda lagi sih. Ada yang per bulan itu langsung dikeluarkan zakatnya, zakat penghasilannya. Ada juga yang dia menghitungnya selama 1 tahun. Oh, jadi bisa dikurangin dulu tuh. Misalkan kalau kayak di jadi dari per bulan itu dikurangin dulu, dari pendapatan dikurangin kebutuhan pokoknya berapa. Nah itu nanti baru dizakatkan selama 1 tahun. Kalau udah masuk nisab sama haulnya, nah itu baru dikeluarin. Ada yang kayak gitu. Nah tapi kalau kita karena kita lebih mudah untuk mengeluarkan setiap bulan, makanya kita ngeluarinnya tiap bulan kan. Ya karena kalau tiap tahun lebih ke takut kelewatan. Benar, takut kelewatan dan takut hitungannya salah juga. Ya, dan macam-macam. Yang mending per bulan lebih jelas, langsung dibayar gitu kan. Per bulan pun tuh beda-beda. Ada yang orang dikali 2,5%-nya itu di atas tuh maksudnya dari pendapatan kotor itu langsung dikali 2,5%. Ada juga yang dikurangi sama kebutuhan pokok, kebutuhannya pokok ya, tapi ya kebutuhan pokok baru dikalikan sama 2,5% gitu. Itu boleh. Pokok dikalikan, oh iya. Oh itu juga bisa ya. Jadi ada beberapa cara menghitung. Iya. Mana yang memudahkan aja kan? Ya gitu. Nah jadi terus, fleksibel. Ya terus habis gitu. Kalau zakat mal tuh sebenarnya nggak cuman uang aja kan, emas, perak kalau misalkan kita punya tuh juga sewa gitu. Terus kalau misalkan kita pertanian, itu juga ada banyak tuh item-itemnya gitu. Tapi kalau karena kita cuman punyanya emas sama uang ya, kalau misalkan dalam 1 tahun itu yang mengendap sudah masuk nisab sama haulnya senilai 85 gram. Nah, emas. Itu ya 85 gram emas, atau ada juga yang pakai perak. Tapi aku lupa perak tuh berapa ya? Berapa gram gitu. Ya. Nah, itu lebih kecil. Kalau perak itu 12 juta kalau nggak salah, 12 juta atau 13 juta itu sudah harus dizakatkan. Setara ini ya, tapi ya setara setara berapa gram perak gitu. Nah itu 13 juta itu harus dizakatkan. Jadi katakanlah kita ada uang tabungan nih ngendap 13 juta itu tadi. Nah itu udah dizakatin tuh gitu. Nah udah setelah dipotong kebutuhan, ada budget untuk ya kita udah potong sama kebutuhan kan, biaya kegiatan operasional kita. Gimana cara bagi-baginya sebenarnya biar gampang gitu? Karena kan bagi-bagi sama istri maksudnya? Orang tuh macam-macam, ada yang dia setiap transaksi dia hitung, dia catet, dia bener-bener detail gitu kan. Ada yang bahkan nggak dihitung, makan aja, jajan aja gitu. Kalau kita kan sebenarnya lebih ke budgeting kan, yang lebih gampang gitu untuk kita. Nah itu gimana pembagian kebutuhannya sebenarnya, cara ngitung kebutuhan tuh gimana? Sebenarnya sih kalau cara hitung kebutuhan ya sesuai sama kebutuhan bulanan aja ya, per keluarga. Per keluarga sebenarnya gimana? Tapi yang paling penting kan pasti kita harus ngitung kan pokoknya itu berapa. Sebenarnya mencatat pengeluaran secara rutin itu pentingnya tuh adalah untuk ngerti kita sebenarnya per bulan tuh butuhnya berapa. Jadi di awal kan, itu dulu kita agak PR di situ kan. Jadi begitu budgetnya berapa kita kan nggak tahu ya, gitu kebutuhannya berapa. Benar. Karena kita nggak pernah ngitung sebelumnya. Aku dulu belajar lebih dulu financial planning kan untuk individu. Tapi jadi begitu nikah udah seenggaknya ada gambaran.
Cuman kan secara Islamiknya kamu yang ngambil sertifikasinya kan, jadi mungkin ilmunya lebih komprehensifnya di kamu gitu. Ya itu sih, kita dulu ngitung kan berapa kebutuhan per bulannya. Dan pasti harus dihitung sih, karena Range aja, nggak range sebenarnya iya satu angka. Karena kan kita kalau misalkan, kan kita tuh punya angka pasti ya, misalkan nggak pasti sih sebenarnya, karena pasti akan kurang lebih sedikit, tapi kan kita tahu kurang lebihnya tuh di angka berapa gitu. Katakanlah misalkan untuk makan 4 juta. Nah, misalnya. Itu kan sebulan itu ya kurang lebihnya sekitar segitulah, bisa 3.900.000, bisa 4.100.000, 4.500.000 kalau sering jajan gitu. Tapi kan di angka segitu sebenarnya adalah kebutuhan makan normal gitu, sesuai dengan habit kita. Jadi lebih enak juga sih sebenarnya budgeting. Kalau menurut kita ya, yang cocok ke kita kan budgeting kan. Iya. Jadi kita misalnya punya budget berapa, 1 juta atau 5 juta buat makan doang gitu misalnya. Jadi kita tahu nih dia 5 juta, kalau udah mepet misalnya sisa 1 juta, kita udah tahu, oh berarti makannya udah mesti hemat sampai tanggal sekian kayak gitu kan. Kita udah tahu, oh masih ada segini kita bisa pakai gitu. Gitu sih enaknya budgeting ya. Jadi karena kita nggak mungkin nyatet setiap hari juga, nggak ngitung-ngitung juga sih, karena males juga sih. Iya, theoretically sebenarnya bagusnya memang dicatat gitu, karena kan jadinya yang kayak kata Radit itu loh, jadinya kan dia tahu bulan ini tuh, misalkan nih bulan ini dibajetin, misalnya bulan ini dibajetin 5 juta, kok bulan ini kurang dari 5 juta ya habisnya, kenapa nih gitu. Oh ternyata kita nggak sering jajan katakanlah gitu, atau kita sering puasa Senin Kemis nih, jadi makannya berkurang misalnya gitu. Atau tiba-tiba lebih dari 5 juta, oh ternyata karena banyak acara di luar, kita sering ketemuan sama teman-teman. Bagus juga sih sebenarnya dicatat, cuman belum diterapkan. Kalau kita kan kayak nggak sempat mau nyatatnya sedetail itu, jadi mending budget 5 juta misalnya ya, angkanya ambil 5 juta gitu. Ya udah 5 juta kita. Ya udah sebulan segitu. Salah satu tools yang sangat membantu kita itu sebenarnya ada bank digital. Bener nggak? Karena dulu, ada sharing pocketnya. Karena ada pocketnya. Dulu ada Genius ya, dulu aku pakai Genius. Sekarang pindah ke Jago. Bank Jago. Jadi yang bagus itu fitur pocketnya. Jadi kita bisa setiap bulan itu kita bisa set misalnya budget untuk makan di satu pocket, budget entertain di satu pocket, budget apalagi di satu pocket. Jadi kita tahu kalau kita mau makan, ya kita ambil dari kantong itu. Kalau kita mau nonton misalnya, kita ambil dari kantong itu, beli bensin dari kantong itu gitu. Ditambah lagi bisa sharing. Jadi aku sama Nadila bisa tahu nih, oh ini budget yang kita pakai bareng-bareng, uangnya sisa segini. Jadi kalau mau pakai tuh bisa sama-sama pakai dari kantong yang sama kan? Iya benar. Dan bisa tahu juga sih, jadinya ke kontrol. Pocket yang tersharing tuh jadinya ke kontrol, karena notifnya masuk di keduanya handphone juga. Iya betul. Jadi bisa ke kontrol. Nah balik lagi masalah hobi tadi ya. Kenapa cewek itu marah kalau misalkan tidak terinfo? Karena ya sebenarnya kita butuh info, bukan info aja ya. Kalau info aja tuh ya agak nyebelin juga. Misalkan kamu info, saya mau beli motor, dah. Kita tuh sebenarnya butuh diinfo dan butuh dipertimbangkan pendapatnya gitu. Jadi misalkan pada bulan itu atau pada tahun itu kita surplus banyak banget. Bukan tidak mungkin ketika kamu mengungkapkan kalau misalkan mau beli motor, aku tuh nggak setuju. Tapi infoin dulu ke aku gitu. Kalau kamu mau beli motor, supaya kita bisa diskusi bareng nih. Oh, keuangan keluarga kita tuh sekarang posisinya begini. Surplus pun posisinya begini, kita ke depan tuh mau gini-gini. Apalagi kalau udah punya anak ya, pasti pertimbangannya tuh sangat banyak gitu, uang sekolah anak dan segala macam. Nah itu kan harus di planning kan. Iya. Itulah pentingnya untuk menginfokan ke istri, karena kita butuh berpendapat juga atas barang yang baru datang ke rumah ini. Dan gitu. Sebenarnya ya kalau dari sisi suami, sebelum Kenapa kalau suami itu tiba-tiba kayak karena takut nggak boleh biasanya. Oh iya juga sih. Karena kan kalau barang hobi itu kayak penting nggak penting kan, lebih banyak nggak pentingnya, cuman kita happy ngerti nggak? Iya bener sih. Jadi kadang orang lain melihat kayak
kan kalau kita punya hobi orang lain tuh ngelihatnya kayak ngapain sih lo ngerjain itu kayak gitu kan. Jadi emang lebih baik minta maaf daripada minta izin tuh benar. Ada benernya juga sih. Oh. Tapi sebenarnya ya kalau yang bener itu ya sebelum kita masuk ke uang hobi harus yang wajibnya harus terpenuhi dulu sih. Benar. Jadi kalau suami kan wajib yang nafkahnya wajib dulu, kebutuhan istri apa yang istri butuhin, nggak cuma istri sih, keluarga itu apa aja kebutuhan segala macam sudah terpenuhi, barulah ada budget tambah, sisa budget itu bisa kita pakai jadi budget hobi atau hiburan lah ya kan. Karena kan itu tersier kan. Nah kadang-kadang ini juga nih, kadang-kadang itu apa tuh namanya, istri itu juga suka menunda keinginan gitu loh. Jadi ketika para suami ini tiba-tiba membeli barang tanpa menginfokan ke istri, itu tuh kita jadi kayak ngerasa, ya ampun aku lo nahan ini gitu demi keuangan keluarga kita, kok kamu tega membeli itu tanpa menginfokan gitu loh, ngerti gak sih? Nggak penting lagi barangnya. Nggak penting lagi barangnya, jadi kan kayak makin wah langsung marah gitu. Ya tapi sih sebenarnya ya kalau dalam keluarga selama memang kebutuhannya semua udah terpenuhi, itu aku juga setuju, sah-sah aja sih. Tapi tetap menginfokan tuh harus ya. Iya harus karena keputusan keuangan kebetulan kita harus ya. Iya harus, aku selalu info kan kalau beli-beli. Mama jauh. Oh ya mama mau dekat gini. Oh nggak mau dipegang. Ya asal semua kebutuhannya terpenuhi ya. Benar. Oke aja sih sebenarnya. Iya. Tapi ya kita lihat kemampuan juga lah. Kalau nggak mampu ya tidak usah memaksakan lah. Iya. Karena mungkin gini juga ya. Kadang-kadang aku juga menjadi memaklumi ada beberapa suami yang seperti itu karena mereka nggak terbiasa untuk mengelola keuangan keluarga gitu loh, ngerti nggak sih? Selama ini kan dia hidup sendiri kan, terus kayak dia merasa cukup nih buat gue beli ini, buat gue beli ini, padahal di belakangnya tuh udah ada buntut, udah ada istrinya, udah ada anaknya yang harus diurusin juga gitu. Kadang orang itu kadang orang tuh lupa sama antara keinginan dengan kemampuan dia di kondisi sekarang kan. Karena sebenarnya aku bisa menilai bahwa mungkin suami-suami yang seperti itu mereka tuh ngerti kalau uangnya ada dan cukup, ngerti nggak? Tapi cukup buat gua doang nih. Kadang dia tuh nggak ngitung gitu, kadang dia nggak ngitung gitu kayak selama sebulan ke depan tuh kecukupannya untuk keluarga tuh seberapa gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kalau kita kan karena kita sharing pocket, terus kita juga kadang-kadang evaluasi bulanan, kurangnya apa, lebihnya apa. Jadi kita ngerti kan kayak base-nya tuh sebenarnya kita per bulan tuh habisnya berapa gitu. Maksudnya in total kebutuhan pokok sama kebutuhan tersier kayak buat main-main, entertainment dan segala macam. Plus lagi kita udah dibudgetin juga. Jadi ketika kita butuh sesuatu untuk beli barang, kita tuh udah ada budgetnya gitu, kayak budget surplus tuh udah ada sendiri gitu, dan itu buat jaga-jaga aja, emang nggak dimasukin kemana-mana, nggak di reksadana dan nggak di mana-mana karena untuk beli sesuatu yang tiba-tiba kita pengen aja gitu. Nah kan nggak semua rumah tangga tuh kayak gitu kan. Nah jadi mereka nggak ngeh nih kayak segini tuh cukup nggak sih sebenarnya gitu. Iya betul. Dan sebenarnya ini pendapatan kita itu dalam 1 bulan tuh harus habis. Benar. Harus habis. Habis tuh bukan buat konsumsi ya. Tapi misalkan kita dapat pendapatan kita tahu 5 juta. Kemana gitu. Itu harus habis tuh 5 juta. Misalkan 1 juta makan, 1 juta nonton, 1 juta beli hobi, 1 juta lagi beli bensin, 1 juta lagi investasi atau tabungan. 5 juta habis gitu. Nggak ada uang itu yang nganggur ya, istilahnya kan. Gitu, kayak nggak jelas buat apa ya gitu. Nah itu lebih gampang lagi untuk kita nge-manage uangnya gitu, karena kita tahu misal 5 juta, taruh sini selesai gitu. Dan itu cukup diformulakan sekali doang sebenarnya sih. Iya benar. Karena itu per bulan tuh pasti akan ikut kayak misalkan kita gitu ya. Tetap kan. Ya, kita dari pendapatan dikurangin kebutuhan pokok, kan udah angkanya tuh kebutuhan pokok. Terus dikurangin zakat, terus dikurangin other operasional kayak misalkan Netflix. Terus habis gitu apalagi other operasional gitu ya? Ya kurban gitu-gitulah. Kurban ini gitu, yang tambahan bensin gitu. Yang tambahan gitu. Nah, itu kan nanti per bulan tuh bisa kelihatan gitu loh sebenarnya kita tuh
normalnya habisnya berapa. Nah setelah dikurangin other operasional itu, sisanya nanti bisa buat macam-macam tuh. Misalkan di bulan itu Mas Rio mau dia udah ada budgetnya nih, budget vinil udah ada, dimasukin juga di situ per bulan. Nah sisanya ya udah berarti tinggal surplusnya tuh mau kita pakai apa. Apakah di bulan itu misalkan kita lagi pengen beli sesuatu, ya ambil dari situ, jangan ambil dari budget yang lain gitu. Dan kalau misalnya misalkan kita budget 500.000 tapi barang yang kita pengen beli lebih mahal, ya nabung. ya berarti tunggu sampai bulan depan. Ya, sampai uangnya terkumpul. Ya, Gitu sih kalau bulan kita. depan kalau ada surplus baru. Kalau Iya. bulan depan ternyata ada yang lebih urgent, gak ada surplus, ya wes berarti Betul. ya tahan dulu Ya. gitu. Pertanyaan terakhir, Seng. Siapa di rumah tangga itu, finansial di rumah tangga, sebenarnya menurutmu siapa yang harusnya kontrol uang? Bukan kontrol lah ya, manage uang lah. Berdua sih. Berdua ya, aku setuju sih, harusnya berdua. Berdua Dua-duanya sih harus harusnya. sama-sama ngerti. Iya. Terserah mau pendapatannya dari suami doang, mau Bener, dari istri walaupun doang, mau single dari suami income, istri. mau double income. Tapi kita sih sepakat kalau keuangan keluarga transparan keduanya. Bener. Walaupun misalkan gini ya, misalkan double income, kayak aku kerja, Mas Rio juga kerja. Walaupun dia nggak akan ngambil pendapatanku karena kesepakatan kita seperti itu, tapi setidaknya dia terinfo gitu. Misalkan gajiku bulan ini segini gitu. Terus Iya, ya udah, iya, misalkan transparan. aku mau pakai ini gitu. Ya diinfokan aja, ngerti nggak? Sama seperti dia ketika mau membeli barang hobi menginfokan ke aku juga menginfokan gitu. Kalau Jadi, misalkan aku cuman mau tak simpan aja deh uang gajiku gitu, atau tak pakai jajan deh, terserah aku gitu. Ya nggak apa-apa juga, karena kan itu uang istri ya. Kalau uang istri kan bukan uang suami kan, karena apa tuh namanya konsepnya kalau di Islam kan ya Sedekah kita kan, sedekah hanya kalau membantu istri ke keluarga suami. aja. Iya. Mm-mm. Suami yang wajib ya, Bener. suami wajib ya, hukumnya Betul. wajib. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk skincare. Ini kemarin yang rame di Twitter, Papa. Oh iya, Kemarin ada yang minta dalil, Papa. Skincare tuh wajib dinafkahi oleh suami atau enggak? Dia minta dalil, Papa. kebutuhannya wajib sih, nafkah kan nggak cuma Enggak, makan. karena gini, dia itu menganggapnya bahwa skincare tuh ya sabun muka oke, tapi kalau skincare yang lain tuh mereka merasa bahwa ada yang merasa bahwa itu bukan kebutuhan Iya, pokok gitu, ngerti nggak? Yep, Itu tersier. Ya balik lagi sih sebenarnya, karena kan gimana ngomongnya? Sebenarnya balik lagi kemampuan juga. Kalau nggak mampu ya memang nggak usah sebaiknya gitu. Iya, ya nggak usah dipaksakan gitu. Misalkan katakanlah Betul. suaminya emang udah kayak, maksudnya kita ya tahu ya suami yang bekerja keras sama nggak bekerja keras tuh seperti apa. Katakanlah suaminya udah bekerja keras gitu, terus kayak masih harus disuruh beliin skincare, Iya, harganya iya. satu Yang botol 100.000, melampaui ya itu kemampuan, namanya ya itu menyiksa juga, nggak kasihan ini juga juga. suaminya gitu. Memang Tapi kebutuhan istri, semua kehidupan istri itu harus dipenuhi sih. Bener. Normalnya ya. Tapi kalau misalkan suaminya berpenghasilan cukup, terus ketika istrinya minta minta dibeliin skincare harga 100.000, terus mari ngono nggak dipenuhi sih, ya kasihin istrinya sih. Kalau pelit tuh kasihin istrinya, karena ya kan membahagiakan istri tuh melancarkan rezeki suami, Itu guys. juga nafkah batin tuh, membahagiakan istri. bener. Masa Iyalah. istrinya gerundel toh. Kan kasihan. Iya, semua Gitu. kebutuhannya harus sudah terpenuhi, istri dan anak ya. Dan kita tuh sebenarnya sepakat kalau sebenarnya uang nafkah itu bukan cuma uang belanja bulanan, Bener, semuanya harusnya. tapi uang saku juga, ngerti? Iya, bener, Istilahnya itu uang uang saku saku lah ya, Iya. uang yang untuk istri aja, Bener. bukan uang untuk, kadang kan kasih nafkah tuh kayak kita kasih uang ke istri buat belanja Buat makanan belanja bareng bulanan, kan, dah. makanan kita kan. Iya. Tapi ada juga uang yang memang untuk istri gitu. Ya terserah dia mau diapain Iya, gitu betul, kan. betul. Nah itu kayaknya banyak yang nggak gitu sih. Iya. Nah kita sepakat sih seperti itu ya. Ya apapun berapapun kebutuhannya, ya, kita setiap bulan kan selalu hitung ya, kebutuhan kita segini, budgetnya sekian, udah langsung dibagi aja gitu. Nah, jadi di awal itu emang Nadila list kebutuhannya apa, skincare berapa dan segala macam berapa, aku berapa, pendapatan kita segini setiap bulan misalnya Ya udah muncul semua ya, langsung kita hitung. disebar ke Oh, yang kantong ini budgetnya. yang ini nggak cukup, ini bisa dihemat ya, di skip, yang ini dihemat bisa dibuang gitu sih. Jadi enaknya sama-sama gitu, sama-sama tahu ya, kita tahu yang masuk berapa, kita bisa sesuaikan juga yang keluar berapa. Iya. Ya Ini hotelnya. sama-sama
sama-sama kita benerin gitu. Iya. Karena sama-sama ngontrol kan, sama-sama ini uangnya. Jadi itu sih enaknya diobrolin berdua, karena kan keuangan keputusannya bareng-bareng. Nah anyway, kita baru nyampe hotel karena Nadila mau nonton sama-sama tour. Mana Aku hotel sama apa? Tara di hotel aja, ada situ dalam. Yang di belakang itu. Iya, Swiss Belcourt Hotel Bogor. Gitu. Jadi ini sebenarnya bisa disimpulkan kalau sebenarnya ngatur keuangan keluarga itu ya harus bareng-bareng nggak sih? Kayak, dan kalau kita sepakat terbuka, berapapun pendapatannya, berapapun pengeluarannya, apapun yang kita belanjakan, itu secara terbuka kita diskusikan gitu. Dan budgetnya pun transparan. Jadi budget jajanku berapa, budget jajan Nadila berapa, dan segala macam kita ketahuan semua kan. Bahkan kalau kita beli juga ada notifikasinya gitu. Iya betul. Nggak semua sih. Meskipun nggak semua kan, karena kalau kantong pribadi nggak ke aku juga notifikasinya, begitu juga kamu kan. Cuman kita sama-sama tahu budget setiap bulannya itu berapa ya nggak? Iya. Betul. Gitu sih. Jadi keuangan tuh memang bener-bener fleksibel, setiap keluarga bahkan bisa beda-beda dan menyesuaikan sama kondisi masing-masing. Ya. Iya. Menurutmu gimana? Betul. Sebenarnya kembali ke masing-masing ya. Cuman kalau kita meyakininya adalah memang lebih baik untuk diatur berdua. Tapi ada juga sih istri-istri yang kayak aku cuma jadi aja lah. Pokoknya uang jajannya berapa gitu. Uang jajannya berapa, uang rumah berapa. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang lebih nyaman untuk dia megang uangnya tuh kontrolnya di rumah dan dia doang gitu. Ada juga yang bahkan ya wes uang buat aku tok berapa, wes uang yang lainnya urusin gitu. Atau ya ada juga suami yang kayak kalau memang nggak memungkinkan dikasih istri kan. Iya, atau nggak memungkinkan ya di manage sama yang lebih paham tentang financial planning gitu. Betul. Tapi tentu pasangan yang nggak paham itu harus menerima aturan uangnya gitu. Iya benar. Kadang kan kayak minta diaturin tapi nggak terima kan aturan. Iya. Jadi ya pada gitu, akhirnya itu harus diskusi lagi sih. Iya. Pada betul. akhirnya. Ya emang harus diskusi sih. Iya. Sih. Ya gitulah. Ya intinya sih harus sama-sama aware kalau keuangan keluarga itu beda sama kalau kita Individu. lagi single. Banyak yang harus dipertimbangkan, banyak kebutuhan-kebutuhan tidak terduga yang unik. Dan memang lebih gede pengeluarannya gitu. Jadi bapak-bapak kalau pengeluaran keluarganya lebih banyak, nggak boleh ngamuk. nggak boleh ngamuk. Mengeluh boleh tapi nggak boleh ngamuk. Iya. Mesti cari uang lebih banyak, berarti lebih semangat bekerja. Emang harus ini sih, emang harus benar-benar kuat. Kasihan juga kadang-kadang suami tuh ya, karena kayak udah kerja, terus kadang juga kayak mau menikmati juga pasti kayak gitu tuh suami yang ini kan, suami yang nggak ngomong tuh kadang-kadang kayak ini kan duit gua gitu. Tapi ya enggak sih uang. Please tolong infokan juga gitu, karena butuhnya diskusi sebenarnya. Kalau aku sih uangku ya udah uang keluarga gitu, sama aja kita sisihkan yang tersisa untuk hobi gitu. Oke, itu aja, kita udah sampai hotel. Sampai ketemu di video lainnya. Bye bye. Bye bye mama. Bye bye. Bye bye Mas Tara. Bye bye. Bye bye. Oh cium. Cium.